Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar menunda hijrah. Maka secara berangsur-angsur dan sembunyi-sembunyi, berangkatlah kaum muslimin hijrah ke Yasrib. Kaum muslimin yang dulu hijrah ke Habasyah pun kembali dan hijrah ke Yasrib. Yang tinggal di Mekah saat itu hanyalah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, dan beberapa gelintir orang yang tidak menemukan cara untuk meloloskan diri. Ketika Sayyidina Abu Bakar meminta izin untuk berhijrah, Rasulullah menjawab, "Jangan tergesa-gesa, mungkin saja Allah memerintahkan aku berhijrah dengan disertai seorang kawan. Demi Bapakku yang menjadi taruhannya, apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih hendak menunggu izin?" Tanya Sayyidina Abu Bakar. "Ya," beliau menjawab. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menunda keberangkatannya, dengan tujuan untuk menemani Rasulullah. Hijrah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Akhirnya, Sayyidina Hamzah pun berangkat bersama beberapa orang. Namun, beda dengan saudara-saudara muslimnya yang berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib berangkat terang-terangan sambil menyandang pedang. Sorot matanya seolah-olah berkata, "Siapapun yang berani mencegahku pergi, dia akan menghadapi tebasan pedang." Melihat sorot mata itu, tidak seorang Quraisy pun yang berani bertanya-tanya. Setelah itu, Sayyidina Umar bin Khattab pun menyusul. Ia pergi bersama beberapa orang lemah dan miskin yang tidak mungkin dibiarkan pergi jika tidak dikawal seorang pelindung yang disegani orang-orang Quraisy. Sambil menyandang pedang dan meletakkan busurnya di pinggang, Sayyidina Umar bin Khattab pergi melewati Ka'bah. Tangannya menggenggam anak-anak panah. Di hadapan para pembesar Quraisy yang sedang duduk-duduk di situ, dia berkata, "Siapa di antara kalian yang ingin ibunya merasakan kematian anaknya, yang ingin anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah ini." Namun, tidak seorang pun berani beranjak memenuhi tantangan itu. Melihat tantangannya tidak terjawab, Sayyidina Umar bin Khattab melompat ke atas kuda dan pergi memimpin rombongan hijrah. Kepergiannya diikuti tatapan penuh rasa takut sekaligus benci orang-orang yang memusuhi Islam. Sebelumnya, Sayyidina Umar juga telah berjanji akan bertemu dengan Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisyam bin Al-Asy di suatu tempat, untuk kemudian mereka hijrah bersama ke Yasrib. Di tempat yang telah disepakati, ternyata Sayyidina Umar hanya bertemu dengan Iyas, karena Hisyam ditahan orang-orang Quraisy. Lalu berangkat hijrahlah Sayyidina Umar dan rombongan menuju Yasrib. Di tengah perjalanan Sayyidina Umar dan rombongan singgah di Quba. Di sana, Abu Jahal dan Al-Harits saudaranya, menemui Iyas lalu berkata, "Sesungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan menyisir rambutnya maupun berteduh dari teriknya matahari, sebelum dia melihatmu." Mendengar penuturan itu hati Iyas menjadi iba. Sayyidina Umar mengingatkan Iyas, "Wahai Iyas, demi Allah, jika mereka hendak memperdayaimu agar engkau meninggalkan agamamu, maka hindarilah. Demi Allah, jika ibumu sudah tersiksa oleh kutu, tentu dia akan menyisir rambutnya, dan jika dia tidak tahan dibakar panasnya matahari di Mekah, tentu dia akan berteduh." Namun, Iyas memutuskan untuk kembali ke Mekah bersama Abu Jahal dan Al-Harits, agar ibunya menghentikan nazarnya. Maka Sayyidina Umar berbisik tegas menasihatinya, "Kalau memang itu pilihanmu, ambil ontaku ini dan pergunakanlah, karena ia adalah onta yang pintar dan jinak. Jika engkau meragukan niat kaummu, segeralah naik onta ini untuk mencari selamat." Jadilah Iyas bersama keduanya pergi ke Mekah. Setelah perjalanan beberapa lama, Abu Jahal berkata, "Wahai keponakanku, demi Allah, ontaku sudah kepayahan. Sudikah kau bonceng aku di atas punggung ontamu?" "Boleh,"
Jawab Iyas. Lalu ontanya diderumkan, kemudian Abu Jahal naik ke punggungnya di belakang Iyas. Seketika itu juga Iyas didekap, lalu diikat oleh Abu Jahal dan Al-Harits, lalu melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di Mekah siang hari. Lalu Abu Jahal dan Al-Harits berseru, "Wahai penduduk Mekah, berbuatlah terhadap orang-orang bodoh di antara kalian, seperti apa yang kami lakukan saat ini." Itulah kelakuan jahat dan kelicikan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin yang lemah. Kini, tinggallah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang belum berhijrah. Melihat Rasulullah sendirian, para pemuka Quraisy merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencelakakan beliau. Quraisy mengincar Rasulullah. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari Nubuwah, yaitu tanggal 12 September tahun 622 Masehi, sekitar 2 bulan setelah Bayat Aqabah Kubra, para pemimpin Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, untuk menentukan sikap terhadap Rasulullah. Wakil-wakil kabilah Quraisy yang muncul pada pertemuan tersebut adalah 1. Abu Jahal bin Hisham, dari kabilah Bani Mahsum. 2. Jubair bin Mutim, Tuaimah bin Adi, Al-Harits bin Amir, dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. 3. Syaibah dan Utbah, anak Rabi'ah, serta Abu Sufyan bin Harb, dari Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. 4. An-Nadir bin Al-Harits dari Bani Abdiddar, orang yang pernah menimpukkan isi perut hewan yang sudah disembelih kepada Rasulullah. 5. Abul Bakhtari bin Hisham, Zamah bin Al-Aswad, dan Hakim bin Hizam dari Bani Asad bin Abdul Uzza. 6. Nubi bin Munabi, anak Al-Hajjaj dari Bani Saham dan 7. Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Dan ada orang tua yang datang dari Najd yang diizinkan masuk rapat bersama mereka. Sudah berkali-kali kita membicarakan kepergian Muhammad dan pengikutnya ke Yasrib, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun tindakan yang bisa kita lakukan. Ujar seseorang. Betul, padahal persoalan ini begitu gawat buat kita. Sadarilah oleh kalian, jika Muhammad dan pengikutnya berkumpul di Yasrib, suatu saat bisa saja mereka datang ke sini untuk menyerang kita. Dan kafilah-kafilah dagang kita. Jerit yang lain. Kafilah-kafilah dagang kita harus melalui daerah pinggiran Yasrib untuk bisa sampai ke Syam. Apa jadinya jika perdagangan kita mereka tutup? Kita akan kelaparan dan menderita. Persis seperti kita mengurung Muhammad dan keluarganya selama beberapa tahun di luar Syib Abu Talib. Semua orang bergidik ngeri membayangkan kemungkinan itu. Sejenak tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Sampai akhirnya, seseorang memecahkan keheningan. Kita harus segera bertindak. Kemukakan usul kalian tentang apa yang harus kita lakukan. Masukkan dia dalam kurungan besi dan tutup pintunya rapat-rapat, kemudian kita awasi biar dia mengalami nasib seperti penyair-penyair semacamnya sebelum dia, seperti Suhair dan An-Nabigah. Kata yang lain, namun pendapat ini tidak mendapat dukungan yang lain. Kita usir dia, buang saja dia keluar Mekah. Lalu kita tak perlu ambil pusing kemana dia akan pergi. Kata seseorang, namun, nanti dia bisa bergabung dengan pengikutnya di Yasrib. Jawab yang lain. Akhirnya, mereka menyetujui usul Abu Jahal yang sangat kejam. Dia berkata, "Kita ambil seorang anak muda yang tangguh dan terpandang dari setiap suku. Kemudian suruh mereka menusuk Muhammad secara bersama-sama dengan pedang-pedang yang telah diasah setajam mungkin. Bani Abdu Manaf dan Bani Hashim tidak akan bisa membalas kematian Muhammad karena seluruh suku di sini terlibat pembunuhan itu. Paling-paling kita hanya harus membayar ganti rugi yang bisa kita tanggung bersama-sama." Persiapan hijrah Rasulullah. Pada hari dilaksanakannya rapat untuk membunuh Rasulullah, Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan firman Allah yang membongkar rencana Quraisy tersebut. Setelah itu, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, jangan Anda tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa, sesungguhnya Allah menyuruh Anda agar berangkat hijrah ke Yasrib.
Jibril alaihi salam juga menyampaikan bahwa kawan hijrah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Setelah mendengar perintah tersebut, tanpa membuang waktu lagi, Rasulullah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Saat itu, tengah hari, panas matahari terasa membakar kepala. Rasulullah berjalan sambil menutup muka dan kepala. Begitu tiba di depan rumah Sayyidina Abu Bakar, beliau segera memanggil-manggil sahabatnya itu. Sayyidina Abu Bakar terkejut melihat kedatangan Rasulullah. Rasulullah sampai memerlukan datang di tengah panas yang amat menyengat begini, pasti ada sesuatu yang penting. Pikir Sayyidina Abu Bakar. Tergesa-gesa Sayyidina Abu Bakar keluar menyambut Rasulullah dan menyilahkan beliau masuk. Rasulullah duduk dan berkata, Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah. Dengan hati berdebar dan penuh harap, Sayyidina Abu Bakar bertanya, berkawan dengan saya ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, ya dengan izin Allah. Saat itu juga, Sayyidina Abu Bakar menangis karena begitu bahagia. Sudah berbulan-bulan lamanya ia berharap agar Allah memberinya kehormatan untuk menemani hijrah Rasulullah. Saat inilah, impiannya itu menjadi kenyataan. Sayyidina Abu Bakar bangkit dan menunjukkan 2 ekor unta yang sangat bagus. Ya Rasulullah, ambillah salah satu dari kedua ekor unta ini untuk kendaraan Tuan. Rasulullah kemudian memilih seekor unta dan beliau namakan Al-Qusywa. Sayyidina Abu Bakar pun segera berkemas. Beliau memerintahkan kedua putrinya, yaitu Aisyah dan Asma, untuk membantu menyiapkan bekal. Setelah menyusun rencana perjalanan hijrahnya, Rasulullah cepat-cepat kembali ke rumah dan memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan agar Sayyidina Ali mengembalikan semua barang orang-orang yang sebelumnya dititipkan kepada Rasulullah. Pemandu. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menyewa seorang pemandu atau penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid. Ia termasuk orang Quraisy yang tinggal di luar kota Mekah. Ia hafal benar jalan-jalan dan situasi di daerah itu. Ia masih seorang musyrik, tetapi dapat dipercaya. Daya tahan Rasulullah. Hijrah menandai berakhirnya periode Mekah dalam dakwah Rasulullah. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah telah menunjukkan daya tahan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa. Beliau menerima semua perlakuan buruk orang kafir selama bertahun-tahun tanpa amarah, apalagi hingga patah semangat. Barakallahu fikum. Dari hamba Allah yang ingin belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.